Oke. Ntar dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita sudah masuk ke hari keberapa ya Bapak dan Ibu diklatnya? Hari keempat ya? Iya, Ya, Ibu. Semoga tetap semangat ya Bapak dan Ibu. Nah, hari ini saya akan membahas tentang kurikulum operasional sekolah penggerak. Tapi sebelum saya bahas, silakan untuk petugas piket dipersilakan untuk membuka sesi ini, ya. Kemudian dilanjutkan dengan S-Breaking. Silahkan. Ya, baik. Dulu dengan doa. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alangkah baiknya sebelum kita memulai sesi selanjutnya, untuk terlebih dahulu kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih di Bu Rosi. Silahkan. Silakan dilanjut S-Breaking, Bu Lia ya. Oh, oke, Ibu. Kita tepuk semangat ya. Contohnya, nanti aku contohin dulu. Aku bilang, tepuk semangat. 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 Gitu ya, Ibu. Oke. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. 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 Oke, terima kasih Bu Lia. Oke, sekarang Sama-sama, Ibu Rosi. kita mulai bahas tentang definisi kita bahas tentang kurikulum operasional sekolah penggerak. Sebelum kita bahas tentang kerangka dasar kurikulum dan proses penyusunan kurikulum, mungkin masih ada yang ingat ya definisi dari kurikulum sekolah penggerak? Kira-kira apa definisinya? Masih ada yang ingat? Lupa lagi, Bu. Maaf saya, Bu. Termasuk Ya, lupa lagi. Iya. Ya. Oke. Nah, definisi kurikulum operasi sekolah penggerak ini adalah program untuk mendorong proses transformasi satuan pendidikan agar dapat meningkatkan capaian hasil belajar peserta didik secara holistik, baik dari aspek kompetensi kognitif, literasi dan numerasi maupun non kognitif. Non kognitif ini berarti karakter ya, untuk mewujudkan profil Pancasila, yaitu definisi dari kurikulum operasional sekolah penggerak. Bapak dan Ibu, pembelajaran dengan paradigma baru ini diorganisir berdasarkan kerangka dasar kurikulum, struktur kurikulum yang disesuaikan untuk mencapai profil pelajar Pancasila. Nah, seperti apa sih struktur kurikulumnya? Ya, mungkin struktur kurikulum sekarang kan struktur kurikulum sekolah penggerak ya, berbeda dengan kurikulum sebelumnya ya. Untuk struktur kurikulum sekolah penggerak ini terdiri dari diantaranya ya, kurikulum ini melanjutkan proses peningkatan kualitas pembelajaran yang diinisiasi kurikulum sebelumnya. Jadi hanya melanjutkan kurikulum sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, kurikulum ini memperkuat kurikulum berbasis konteks satuan pendidikan yang sudah diatur dalam kurikulum sebelumnya. Yang ketiga, penguatan literasi
numerasi membutuhkan pelajaran yang efektif dan menyeluruh semua mata pelajaran. Kemudian pembagian pelajaran meliputi reguler atau tatap muka dan proyek yang minimal 20%. Ini untuk struktur kurikulumnya. Kemudian untuk kerangka dasar kurikulumnya, ya kerangka dasar kurikulum ini sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat dengan mengacu pada tujuan pendidikan nasional, ya. Di mana tujuan pendidikan nasional ini sudah mencakup profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya Bapak dan Ibu, profil pelajar Pancasila itu ada berapa dimensi ya? Ada 6. Ada 6. Disebutkan mungkin Bu Lia Yang atau pertama itu silakan. ada bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ya, Yang betul. kedua bernalar kritis. Yang ketiga gotong royong. Yang keempat kreatif. Ya. Yang kelima mandiri. Yang keenam berkebinekaan global. Ya, Bu, benar. Yang keenam, ya betul. Oke, betul sekali Bu Lia ya. Ingat ya. Oke, kemudian untuk kurikulum sendiri, untuk kerangka kurikulum ini bersifat fleksibel ya Bapak dan Ibu. Nah tadi kerangka kurikulumnya itu tadi harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang dimana di situ ada profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua adalah berikutnya ya, yaitu harus sesuai dengan standar nasional pendidikan. Nah, standar nasional pendidikan ini diacu sebagai kerangka dan sudah diterjemahkan pada strukturnya. Kemudian yang berikutnya adalah struktur kurikulum. Struktur tadi sudah disebutkan ya, struktur kurikulum itu seperti apa. Nah, di sini juga ada penjelasannya bahwa struktur kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah menjadikan acuan sekolah ya untuk menetapkan kurikulum menuju tercapainya profil pelajar Pancasila dan ditambahkan dengan kekhasan, kemudian visi misi dan tujuan sekolah. Ya. Kemudian berikutnya kerangka kurikulum ini harus sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Nah, untuk asesmen ini, prinsip pembelajaran dan asesmen ini kemarin sudah kita bahas ya. Iya Ibu. Iya, Ibu, sudah. Masih ingat asesmen dalam pembelajaran itu ada apa saja ya Bapak dan Ibu? Asesmen yang formatif sama sumatif itu bukan, Bu? Ya, betul sekali. Kemudian ada yang lainnya ya. Ada asesmen diagnosis. Diagnostik, ya betul sekali Bu Lia. Kemudian asesmen diagnostik itu terdiri dari 2. Diagnostik apa saja, non kognitif Dan kognitif. Kalau asesmen non kognitif itu kaitannya dengan apa itu ya? Dengan karakternya ataukah dengan kompetensi yang ingin dicapai? Kalau asesmen diagnosis non kognitif. Kalau Yang kognitif ya. Itu dengan karakter ya? Iya, Bu. Oke, iya. Sekarang kita lanjut. Bentar, Bapak dan Ibu. Oke, Bu. Tadi sudah kerangkanya, kita lanjutkan pada proses penyusunan kurikulum sekolah penggerak ya. Iya, Bu. Proses penyusunan kurikulum sekolah, proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan ini juga harus berdasarkan dengan tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila. Kemudian juga kurikulum ini berprinsip pada pembelajaran dan asesmen, kemudian pada capaian pembelajarannya juga. Nah,
Apa saja yang harus dilakukan pada proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan? Yang pertama adalah menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan. Kemudian yang kedua adalah merumuskan visi, misi, tujuan. Nah, visi, misi, tujuan ini berarti disesuaikan dengan visi dan misi tujuan dari sekolah ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk menentukan visi dan misi ini juga harus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan kebutuhan dari satuan pendidikan atau kebutuhan dari sekolah ini. Ya. Kemudian menentukan pengorganisasian pembelajaran. Nah, terus setelah itu menyusun rencana pembelajaran. Ya. Bentar Bapak Ibu. Nah, untuk satuan pendidikan ini mengembangkan kurikulum operasional berdasarkan kerangka dan struktur kurikulum sesuai karakteristik satuan pendidikan nasional. Ini maaf ya, ini kacamatanya juga udah jadi ini sudah tidak cocok, jadi saya agak susah ini ya. Mohon maaf Bapak dan Ibu. Iya, Ibu, tidak apa-apa. Tadi proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan, yang pertama itu tujuan pendidikan nasional, kemudian profil pelajar Pancasila, kemudian struktur kurikulum, prinsip pembelajaran, dan asesmen capaian pembelajaran. Sampai di sini bisa dipahami Bapak dan Ibu? Insya Allah Insya bisa. Allah sudah, Bu. Bisa ya. Nah, untuk selanjutnya itu harus ada penyusunan dokumen dan peninjauan dan revisi. Nah, untuk penyusunan dokumen ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab, yang harus didiskusikan oleh kelompok, tetapi ini nanti setelah sinkronus ini selesai ya Bapak dan Ibu, nanti dibahas pada sesi asinkronus dan nanti dipresentasikan pada sesi berikutnya, berarti di hari kelima Bapak dan Ibu. Oke? Ya, baik, Bu. Oke, sebelum menutup sesi ini, saya ada pertanyaan Bapak dan Ibu. Kira-kira mengapa kurikulum operasional di satuan pendidikan penting untuk dibuat secara konstekstual? Barangkali ada yang mau berpendapat? Maaf, Ibu boleh diulangi lagi? Mengapa kurikulum operasional di satuan pendidikan penting untuk dibuat secara konstekstual? Oh iya, izin berpendapat ya, Bu. Iya, silakan Bu Ike. Iya. Mengapa kurikulum operasional di satuan pendidikan penting untuk dibuat secara konseptual? Karena satuan pendidikan itu memiliki kebebasan untuk mengembangkan dengan cara lain selama itu selaras dengan tujuan utama dari kurikulum operasional sekolah. Nah, selain itu disesuaikan juga dengan kebutuhan yang ada di satuan pendidikan tersebut. Ya, betul sekali Bu Ike. Mungkin ada tambahan dari yang lain? Cukup, Barangkali Bu. ada yang ingin menambahkan? Cukup, Bu Rosi. Cukup. Oke, pertanyaan berikutnya yang kedua ya. Mengapa penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu melibatkan semua warga sekolah? Saya ulangi, mengapa penyusunan kurikulum operasional satuan pendidikan perlu melibatkan semua warga sekolah? Mungkin Bu Nani mau menjawab atau memberikan pendapatnya. Silakan bebas berpendapat ya, Bu, Bapak ya. dan Ibu, tidak usah takut salah ya. Baik, saya coba ya Bu ya. Iya, silakan Ibu Nani. Mengapa warga sekolah dilibatkan gitu ya Bu ya dalam penyusunan kurikulum? Supaya nanti kurikulum sekolah itu
mewakili semua pendapat dari masing-masing warga sekolah, Bu, kalau menurut saya, Bu. Mohon Oh ya, didengarkan. betul sekali Bu Nani. Mungkin ada pendapat yang lain? Oke, ya, jawabannya sudah mewakili dari yang lain ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk sesi ini materinya cukup sampai sini saja. Nanti Bapak dan Ibu tolong diskusikan yang ini ya, penyusunan dokumen dan peninjauan dan revisi. Nanti dibagi 2 kelompok. Nanti Bu Nani kelompok 1 bersama Ibu Lia. Kemudian Bu Ike Iya, satu Bu. kelompok dengan Pak Dwi. Pak Dwi izin ya tadi ya? Ada, Bu, Pak Dwi, Bu. Oh, ada Bu, hadir Bu. Oh, hadir Pak Dwi. Tidak kelihatan di sini di layar. Oh, Oh, lampunya kurang terang, Pak. Oh, kurang terang berarti Pak Dwi. iya. Oke, ya itu saja. Silakan di screenshot Bapak dan Ibu pertanyaannya, Baik, Bu. biar nanti tidak bertanya-tanya lagi apa yang harus dijawab. Iya, baik, Bu. Oke, itu saja materi yang saya sampaikan hari ini. Mohon maaf jika ada salah kata atau banyak kekurangannya. Ya. Oke, silakan bisa ditutup untuk sesi sinkronus ini oleh petugas piket. Silakan ditutup dengan doa. Yang piket hari ini Pak Dedi, Bu, yang nutup kegiatan, Bu. Oh iya, siap. Ya, silakan Pak Dedi. Ya, Pak Dedi atau Pak Dwi ya? ya bisa Bu, dua-duanya. Yang Oke. penting nama saya, ya. Oke. Oke. Alhamdulillah kegiatan pada hari ini sudah dijelaskan semua. Sudah tidak ada yang tanyakan Bu ya. Tadi tugasnya sudah diberikan ke kelompok masing-masing. Mungkin saya sebagai pembawa acara akan menutup pertemuan atau kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oke, selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Semoga besok kita bisa bertemu lagi di sesi yang berikutnya. Ya. Amin. Terima kasih. Iya.